Damai di hati. Puji Tuhan. Saya percaya bahkan kita sama berjamaah tentunya ucapan syukur kita yang khusus bagi Tuhan saat ini, di mana boleh Tuhan kumpulkan lagi kita seberapa kita yang ada saat pagi hari ini. Kita bersyukur karena selama beberapa bulan ke belakang ini kita cuma beribadah lewat live streaming, tapi saat pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan untuk mau beribadah. Sekalipun pemerintah memberikan kesempatan mungkin sampai tanggal 18 ini akan dilihat perkembangan seperti apa, tetapi itu kita patut syukuri karena pagi ini kita boleh ada berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita memulaikan ibadah kita saat pagi hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri untuk mengawali ibadah kita pagi hari ini. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua yang terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 1. Firman Tuhan, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Amin. Firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah kami, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci. Segala kebesaran hanyalah bagi-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, ucapan syukur kami yang terkhusus kepadamu, di mana Engkau boleh kumpulkan kami anak-anak-Mu seberapa kami yang ada untuk mau beribadah. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membawa kami sehingga boleh ada di tempat ini. Tuhan, persiapkan hati kami untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk melayani pagi ini Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, dari awal hingga selesainya. Biar semuanya terjadi sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mohon juga Tuhan, tempat ini Tuhan kuduskan agar boleh kami pakai memuji memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih semua kami yang ambil bagian. Kami tahu kami hanya sebagai alat-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk melayani-Mu pagi ini. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa. Ini doa ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu, dan kami siap menaikkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan pujian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Benar Tuhan, hanya dekat kepadamu kami ada ketenangan. Hanya dekat kepadamu kami ada perlindungan. Hanya dekat kepadamu kami ada keselamatan. Terima kasih Tuhan.
Pujian hanya bagimu. Sukacita hanya bagimu Tuhan. Terima kasih. Pujilah Engkau Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau. Saat ini kami mau memuji-muji Engkau. Bertahtalah di atas puji-pujian Engkau. Yang siap memuji-muji Tuhan, mari kita sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Apa kabar saudaraku? Puji Tuhan. Kita adalah orang-orang yang luar biasa karena Allah ada di dalam kita. Amin. Baik, kita akan memuji-muji Tuhan. Kita akan pujian Tuhan ku Maha Besar. Haleluya. Hallelujah.
Pempena goyah dan tidak mempermakan. Amin. Haleluya. Saya percaya kita masih ada sukacita untuk memuji Tuhan. Amin. Sebelum kita lanjut, maaf, biasanya kita salam dulu, tapi kita pakai salam seperti ini saja. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan pujian kita. Bagi Allah dulu sekarang dan selamanya. Haleluya. Saya percaya Tuhan sudah disenangkan lewat puji-pujian kita pada pagi hari ini. Siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, hanya dekat. Kita akan beragu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu yang selalu memberi kami sukacita. Janji-Mu yang selalu memberikan kami keluarga. Janji-Mu yang selalu memberikan kami kedamaian Tuhan. Terima kasih keberkahan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Takkanku ragu Tuhan.
dahsyat dan ajaib mulia bagi setiap kami, sehingga memungkinkan kami boleh ada di dalam kebanggaan dan sukacita. Di rumah Tuhan ini sebanyak kami boleh Tuhan himpunkan, kami boleh bersekutu berbakti kepada Tuhan. Inilah lahir dari setiap hati kami yang paling dalam, pujian dan penyembahan yang kami boleh angkat kepada Tuhan. Biar semua itu terus naik untuk kesukaan dan kemuliaan Tuhan. Roh Tuhan, saat ini kami rindu, lapar haus dahaga akan kebenaran firman Tuhan. Kasihani, berkati kami, karena ini kerinduan kami, inilah harapan kami manakala kami sudah ada di rumah Tuhan. Terima kasih Roh Tuhan sertai dan pimpin jalannya firman Tuhan pada kesempatan ini, supaya setiap kami memperoleh dan mengerti siapa kami menurut Allah, seperti apa kemampuan dan kesanggupan kami. Bersama Yesus kami bisa menikmati dan melakukan perkara-perkara yang besar. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kerinduan kami yang sama. Kami rindu mendengar dan menikmati firman Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus Kristus Bapa yang baik, kami berdoa bersyukur. Yang siap diberkati Tuhan bersama katakan amin. Shalom. Damai di hati. Apa kabar? Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah pasti Bapak Ibu yang kekasih, kita bangga, sangat bersuka cita dan bergembira. Mengapa? Karena kelihatannya lebih kurang 2,5 atau 3 bulan telah berjalan, kita ada di dalam suasana ibadah yang tidak seperti biasa. Ya. Nah, kita di rumah ibadah. Dan kembali kita boleh ada di rumah Tuhan, kita boleh berbakti kepada Tuhan. Bukan soal di gereja, sekalipun kita ada kebanggaan tersendiri di gereja, kita boleh berbakti. Kita ada di rumah lebih kurang 2,5 bulan yang kita sudah lakukan. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa kita ada di dalam kegembiraan, ada di dalam sukacita, karena Roh Tuhanlah yang memberikan sukacita dan kebanggaan itu. Amin. Karena kita adalah satu Allah, satu Tuhan, satu sumber, yaitu Roh Tuhan yang memungkinkan kita semua boleh ada sebagaimana kita ada lagi. Dan segala sesuatu Alkitab sudah katakan, segala sesuatu ada masa, dan segala masa ada sesuatu, ada musim. Oleh karena itu kita bersyukur. Baik Bapak Ibu yang kekasih, kita akan bersama-sama untuk menikmati kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Boleh saudara buka Alkitab saudara, atau boleh dimunculkan di layar monitor atau LCD, di mana bacaan firman Tuhan kali ini saya rindu kita akan membaca, terambil di dalam kitab Yesaya, kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Ya, oke. Saya akan bacakan dari Alkitab saya, saudara akan mengikuti sambil menyimak dan menikmati firman Tuhan ini. Yesaya 43 ayat pertama hingga ayat yang keempat. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan topik Allah adalah satu-satunya penebus. Ayat yang pertama, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, ya hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia,
dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Kita mengiyakan dan mengamenkan. Kenapa? Karena kita bukan sekedar membaca. Karena kita juga bukan sekedar mendengar. Dan kita pun bukan hanya sekedar berucap. Tentang apa? Tentang apa yang pernah, tentang apa yang sedang Tuhan sampaikan, tentang apa yang sedang Tuhan janjikan bagi saudara dan saya. Dan saudara dan saya ada di dalam realita fakta itu. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih, saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang diberlakukan atau saudara dan saya rasa dan alami, ini tidak bisa dipungkiri, tidak bisa direkayasa, tidak bisa diubah. Fakta yang sedang terjadi. Apa fakta itu? Bahwa saudara yang kekasih, bahwa semua kita tidak terkecuali sedang membuktikan, sedang menyaksikan, sedang memberitahu bahwa saudara adalah orang-orang Kristen. Artinya apa? Saudara adalah orang-orang percaya, saudara adalah pengikut-pengikut Kristus. Dan saudara menurut Alkitab bahwa saudara adalah orang-orang Kristen yang terlampau kuat, yang terlampau hebat, dan terlampau besar nilainya. Mengapa Bapak Ibu yang kekasih? Itu fakta dan realita yang kita sedang rasakan dan kita nikmati. Kekristenan terlalu kuat. Kekristenan terlalu hebat. Kekristenan terlalu mahal. Dan kekristenan selalu memberikan realita. Saudara dan saya, sekalipun terkadang sadar ataupun tidak, kita jumpa dan tersentuh dan sedang menghadapi berbagai macam goncangan, berbagai macam kemelut, berbagai macam krisis yang sedang terjadi. Tetapi kekristenan telah membuktikan bahwa kekristenan terlampau kuat, terlampau hebat, selalu menang dan tidak pernah terkalahkan. Pertanyaan sudah pasti adalah, mengapa saudara, mengapa saya, mengapa gereja, mengapa kekristenan terlampau kuat? Dari bacaan ini Bapak Ibu yang kekasih, ada beberapa hal yang ingin kita renungkan dan saya sampaikan. Mengapa kekristenan terlalu kuat? Mengapa kekristenan terlalu hebat dan terlalu mahal? Mungkin ada sebagian orang menganggap ini murahan. Saya tidak tahu seperti apa mereka menamakan diri Kristen. Mungkin orang berkata kekristenan terlalu murah, sehingga sudah pasti dalam realita hidup mereka, mereka jual-jual murah. Orang bukan sombong dan jual mahal, bukan itu. Tetapi yang akan kita pikirkan dan kita akan renungkan dan akan kita temukan, betapa hebat dan kuatnya kekristenan itu. Sehingga tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Dan tidak pernah kekristenan menjual harga terlalu murah. Dan memang bukan murah. Dari bacaan ini Bapak Ibu yang kekasih, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mengapa atau apa alasan kenapa Kristen terlalu kuat? Ya. Yang pertama dari bacaan ini Bapak Ibu yang kekasih, kita melihat dari ayat yang pertama. Ya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub. Yakub adalah di dalam kekristenan Israel atau orang-orang yang sudah percaya atau saudara dan saya adalah Israel, Yakub rohani.
Mengapa kekristenan terlalu kuat? Karena yang pertama adalah saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan. Tapi kalau untuk kita mungkin berpikir begini. Siapa di alam semesta yang tidak diciptakan oleh Tuhan? Kita setuju semua dicipta oleh Tuhan. Amin. Nah, termasuk manusia yang dicipta serupa dengan peta dan gambar Allah. Semua manusia sudah dicipta. Ya. Tetapi mengapa, Bapak Ibu yang kekasih, dari manusia semua yang dicipta Tuhan ada perbedaan? Ya. Sederhananya kita bisa istilahkan dalam tanda kutip bukan melihat yang lain tidak ada nilai, tidak ada harga. Bukan itu. Tetapi kita sedang membawa pemikiran kita supaya kita menghargai, kita sedang membawa pemikiran kita bahwa sesungguhnya saya ini sangat kuat dan sangat bernilai. Ya. Ulang lagi, kalau orang menganggap dirinya murah atau seperti apa, menjual dan menawarkan, menggantikan dengan sesuatu yang tidak ada nilai atau kelihatan banyak tetapi tidak ada nilai kekekalan, apa artinya itu? Mengapa kita terlalu kuat? Karena yang pertama dari bacaan ini, saudara lihat. Saudara adalah ciptaan Tuhan. Memang semua manusia, memang semua orang dicipta oleh Tuhan. Tetapi ada di dalam Alkitab, ada ciptaan baru. Nah, ini yang menjadikan kekristenan, dan secara sederhana bukan atau belum Kristen sangat berbeda nilai. Mengapa saudara dan saya terlalu kuat? Kenapa kekristenan terlalu kuat? Karena kekristenan memahami, mengiyakan dan meyakinkan bahwa saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan, bukan secara universal atau secara umum. Semua manusia saya katakan dicipta. Tetapi ada yang sudah melalui proses yang namanya ciptaan regenerasi. Orang bertanya tentang hal itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih, pada kesempatan ini kita sangat bersyukur. Saya kira kalau saudara tidak kuat, kalau saudara tidak tahu arti kekristenan, ya, mau beribadah susah. Kita mungkin mayoritas ini pendatang semuanya. Ya. Mana coba saya lihat. Adakah putra daerah sekalipun memang orang ya, orang-orang Papua. Tetapi minimal kita pendatang semua. Mati hidup kita sudah ada di sini. Ya. Banyak orang justru di rantau tidak mau cari Tuhan, tapi saudara lain. Ya. Apapun situasi dan keadaan, kita cari, kita tempatkan, kita bawa hidup kita untuk cari Tuhan. Ini membuktikan bahwa kita tahu kita terlalu mahal, kita tahu kita terlalu besar, kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang kuat. Dimanapun ada kita tidak bisa dipisahkan. Ada amin? Karena kita tahu bahwa kita bukan sekedar dicipta oleh Tuhan, tetapi kita sudah melalui proses yang namanya regenerasi. Kita sudah dicipta ulang. Di dalam Alkitab terambil di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Boleh saudara tampilkan di sini. Ya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sana? 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Saya baca, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Gaya kita gaya baru, hidup kita hidup baru. Itu ya yang kita iakan, itu yang kita amenkan, bahwa mengapa kekristenan saudara dan saya terlalu kuat.
susah untuk digagalkan, susah untuk diselewengkan. Ya, karena kita adalah bukan sekedar ciptaan Tuhan, tetapi kita sudah melalui proses regenerasi pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Tuhan sehingga saudara menjadi ciptaan yang baru. Kapan akan berakhir? Kapan krisis? Kapan goncangan ini? Ini kita tidak terpengaruh, Bapak Ibu yang kekasih. Orang lain gentar, orang lain ketakutan, orang lain khawatir. Mau keluar rumah salah, tidak keluar rumah salah. Ya, sekalipun kita harus mengikuti protokol kesehatan. Waduh, saya juga ini tidak pakai AC, pakai masker lagi. Tetapi percayalah, Tuhan menghargai. Amin. Saudara panas, tidak seperti biasa, tetapi bukan soal dingin panas. Amin. Sekalipun kita ruangan tidak pakai AC, percayalah, Tuhan kita ahli pada hal yang panas. Amin. Nanti dia bikin kesejukan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Perhatikan, kali ini kita diberitahu oleh Tuhan bahwa mengapa kekristenan saudara dan saya terlampau kuat. Karena yang pertama, saudara dan saya dicipta oleh Tuhan atau ciptaan yang baru. Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu yang sedang kita hidupi. Yang berikutnya, itu di dalam ayat yang ke 2 Korintus 5 ayat 17. Kalau di dalam kitab Yesaya, di dalam pasal 1 bagian pasal 43 tadi, bagian A. Dan selanjutnya, kekristenan terlalu kuat. Selain kita adalah ciptaan baru, saudara dan saya adalah milik Tuhan. Kenapa saya berulang kali untuk menyampaikan semua manusia dicipta oleh Tuhan, tetapi bukan milik Tuhan? Ya. Mengapa saudara dan saya terlalu kuat? Karena saudara, saya, semua yang percaya adalah milik Tuhan. Kalau ada milik Tuhan, berarti ada bukan milik Tuhan. Kalau ada milik Tuhan, berarti ada milik setan. Sudah jelas. Ya. Dari mana kita lihat? Dari mana kita bisa tahu? Dari mana kita bisa menemukan? Kehidupan, gaya, setiap hari, setiap waktu kita bisa lihat. Ya. Kenapa kita terlalu kuat? Karena kita adalah milik Tuhan. Saudara dan saya adalah manusia-manusia Allah, kata firman Tuhan. You and me, man of God. Nanti Ibu Pangayu akan jelaskan serta ibadah. Karena saya tidak ahli bahasa. Ya. Saudara dan saya adalah manusia-manusia Allah. Sekali lagi, kalau ada manusia Allah berarti ada bukan manusia Allah sekalipun dicipta oleh Allah. Alkitab berkata di dalam 1 Timotius 6 ayat yang 11. Boleh baca nih, memang kelihatan ini kita agak cepat saja ya. Karena masih mengikuti protokol kesehatan, minimal ibadah dipersingkat ya. Tapi saya meyakini bukan soal panjang atau singkat. Saya pernah khotbah waktu tsunami Aceh dulu. Waktu saya berdoa dan saya bilang dari berbagai macam bencana ini, kebutuhan manusia satu hal, satu kata firman Tuhan cukup. Kita mau panjang, kita mau lebih, kita mau banyak. Tetapi sedikit waktu juga. Jika itu sesuatu yang bernilai dari Tuhan, pasti akan memberkati kita. Yang kedua adalah apa? Selain kita ciptaan Allah atau ciptaan baru, saudara dan saya adalah milik Tuhan. Orang berebut curi nama, curi merek, ya, ya, supaya bisa terjual mahal. Apalagi namanya barang-barang impor, ya. Tapi saya kira bukan soal itu. Alkitab berkata bahwa saudara dan saya mengapa terlalu kuat, susah terkalahkan dan senantiasa menang.
Karena kita adalah manusia Allah. Coba saya baca ya. 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-11. Oke, puji Tuhan masuk ini. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ini ciri, ini gaya hidup. Lalu saya bilang bukan gaya hidup. Bukan hidup gaya. Gaya hidup kita. Ciri orang yang disebut dan menamakan dan membuktikan bahwa kekristenan atau manusia Allah. Kita harus apa? Mengejar apa? Mengejar ibadah, keadilan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Itu yang kita upayakan, itu yang kita perjuangkan, itu yang kita kejar. Saudara, saya sudah sempurna? Belum. Tetapi minimal kita belajar, minimal kita memahami, minimal kita berusaha supaya orang bisa lihat, supaya kita bisa menjadi saksi, kita bisa menjadi terang bahwa sesungguhnya saudara dan saya terlalu mahal karena saudara dan saya adalah manusia Allah. Dan kita harus menampilkan ciri-ciri seperti itu. Kita harus kejar. Apa di sana? Kejarlah keadilan. Dunia tidak ada keadilan, Bapak. Dunia tidak tertarik dengan ibadah, tetapi saudara berbeda. Dunia sulit untuk kita temukan kesetiaan. Suami dan istri, anak-anak dengan siapapun saling curiga satu dengan yang lain. Tetapi jika kita berupaya membuktikan, menempatkan dan memposisikan setiap hidup kita sama seperti Allah mau, kita sedang belajar. Biarlah Tuhan menyelesaikan. Jangan pernah kita akan pernah menghakimi. Karena hidup saudara bukan tergantung kata orang. Amin. Hidup saudara tergantung apa kata Tuhan. Setelah saudara menyadari saudara dan saya adalah manusia Allah, ciri dan kita kejar keadilan, kesetiaan, kelembutan, dan ibadah. Seperti yang saudara buktikan kali ini. Hal yang berikut Bapak Ibu yang kekasih. Di dalam Yesaya 43 ini, ayat 4 bagian A, di sana dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Selain kita dicipta sudah lahir baru, selain kita sudah lahir baru atau kita milik Tuhan, kita milik Tuhan yang kedua, dan yang ketiga adalah kita sangat bernilai dan berharga. Dan kita tahu itu. Kita milik Tuhan, kita dicipta oleh Tuhan, dan kita sangat berharga. Orang lain bisa mungkin tidak menghargai kita, tidak apa-apa. Saya sedang sharing-sharing dengan seseorang. Saya bilang, realita hidup dunia sekarang ini, khotbah saya mungkin beberapa waktu yang lalu. Orang saya katakan, di dunia ini seperti tinggal di rumah gila. Ya memang kita tahu bahwa tempat kita bukan di sini. Ya, Paulus berkata di dalam kitab Filipi, ya di 1 Timotius 6 dan selanjutnya tadi. Ya. Sekalipun kita tinggal di dunia, kita tinggal di rumah yang tidak jelas ini, kita mengeluh, kita disalahkan, tetapi biarlah semua kita belajar. Saudara disakiti, dilukai, tetapi itu memang harus demikian. Tetapi membuktikan saudara tidak mampu melakukan seperti itu. Saya bilang dengan jemaat sharing, Pak begini, begitu. Saya bilang kalau prinsip kekristenan begini, lebih baik saya, ini pribadi saya, lebih baik saya dibunuh daripada membunuh. Lebih baik saya dibenci daripada membenci. Justru kalau saya dibunuh saya bangga.
Bukan dalam arti saya suka mati, tidak. Saya mau umur panjang. Kalau saya dibenci justru itu saya suka daripada saya membenci. Kalau saya dikutuk lebih baik saya dikutuk daripada saya mengutuk. Kalau hukum alam itu terbalik. Tetapi justru Alkitab katakan lain. Ada amin? Nah, kalau saudara tahu bagaimana menjalankan hidup sesuai Alkitab, saudara dan saya tahu kita dicipta oleh Tuhan. Kita tahu bahwa kita milik Tuhan. Kita tahu kita sangat bernilai dan berharga. Maka sudah pasti Bapak Ibu yang kekasih, kita akan menjaga semaksimal mungkin setiap diri, setiap pribadi, setiap rumah tangga, setiap saudara, setiap lingkungan, setiap kota, dan setiap bangsa. Apapun kata orang dan realita hidup yang tidak begitu ya. Karena saya tanamkan di dalam diri saya begini. Saya ini kelihatannya, saya datang di sini 95. Cukup lama ya. Mungkin kurang lebih 25 tahun saya di sini. Saya datang, saya lihat masih gaya anak muda. Waktu itu. Sampai ibu sakul, orang pikir masih cewek juga datang. Tapi sekarang saya lihat saya sudah 58. Sudah mulai berubah. Rasanya saya mulai hitung-hitung sebentar lagi. Ya. 25 tahun di Papua. 59 tahun saya sudah lahir dan sudah menjalani kehidupan. Karena saya berusaha tanamkan di dalam diri saya, mulai saya dewasa dipercayakan melayani, ya saya masuk pelayanan kurang lebih 30 tahun. Bukan lebih atau kurang tidak, tetapi sampai sekarang, sampai tua, sampai umur panjang, sampai Tuhan panggil saya berusaha untuk tetap eksis. Karena saya tidak mau begini. Sekalipun kalau juga saya memikirkan hampir saya terlambat. Kenapa tidak dari anak-anak? Saudara muda-muda bersyukur. Anda tetap pertahankan kesetiaan Anda. Karena kalau kita tidak cepat menangkap kemauan Allah, kita tidak akan pernah menyesal di kemudian hari. Karena saya, ya namanya seorang gembala, sharing dengan jemaat ataupun tidak jemaat, namanya orang percaya suka tukar pendapat sharing. Ada kata-kata yang saya dengar begini, aduh, andaikan saya masih muda. Saya tanya, Bapak tidak pernah jadi muda kan? Andaikan katanya dia masih muda, andaikan katanya dia masih kuat. Bapak tidak pernah kuat kan? Saya kira semua kita dicipta oleh Tuhan dan diberikan waktu yang sama, amin? Jangan kita akan pernah mencoba menyesal. Jangan kita akan mencoba mencari. Jangan pernah kita akan mencoba bertobat. Manakala sudah mati. Alkitab kan ada itu toh. Nanti mau bertobat, nanti mau menyesal, nanti mau sadar setelah kematian. Injil Lukas 6:16. Tapi saudara muda-muda, Tuhan juga sayang orang-orang setua melayani. Tetapi jangan pernah ada ya pemahaman-pemahaman ya. Karena 1 hari, 1 bulan, 1 tahun bagi Allah, jika ketulusan, keikhlasan, keterbukaan melayani Tuhan, saya kira itu cukup. Ada amin? Karena itu hargai dan hormatilah waktu dan kesempatan. Kita diberikan waktu yang sama. Sekali lagi, saya tidak mau di antara jemaat saya temukan, waduh andai kata saya masih muda ya. Aduh, coba andai kata saya ada kesempatan. Penyesalan tidak selalu datang di depan, tetapi selalu di belakang. Saudara bukan orang-orang seperti itu. Tetapi marilah kita sadari dan tahu berapa nilai diri kita. Siapa Anda menurut Tuhan? Kekristenan terlalu kuat karena apa? Pertama, kita dicipta. Bukan sembarang dicipta secara universal atau umum. Tetapi kita sudah dicipta oleh baru. Sekali lagi, orang yang diciptakan baru adalah orang berdosa yang mau bertobat. Itu artinya sudah melalui proses kelahiran baru. Dan saudara adalah orang-orang yang baru.
Yang kedua apa? Kita adalah milik Tuhan. Percayalah. Saudara adalah milik Tuhan. Yang terakhir apa? Saudara dan saya sangat mahal. Orang bisa kasih harga saudara murah, tetapi percayalah, menurut Tuhan, saudara sangatlah mahal. Amin firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita satu di dalam doa. Kita dalam sikap doa. Tak usah aku takut, mari kita angkat pujian ini. Usah aku takut. Haleluya. Semua dalam sikap doa bersyukur kepada Tuhan. Waktu tidak selalu sama, tetapi percayalah Tuhan tetap bersama kita. Tak usah takut, Yesus peliharaku, tak usah ku susah, kudusimu, tak usah ku cemas. Amin. Terima kasih Tuhan. Dari awal angkat pujian ini, katakan pada dia, tak usah ku takut. Terima kasih, ku takut. Terima kasih Engkau menjagaku. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Tak usah ku cemas. Dia punya berkat memberkati. Berkatnya melimpah. Terima kasih Tuhan Allah El Shaddai, berkat-Mu melimpah. El Shaddai, Bapa Allah yang
yang Maha Kuasa, Yesus Kristus, Tuhan Allah Roh Kudus, kami bangga dan sukacita terus senantiasa kami ada di dalam kegembiraan bersama Tuhan. Terima kasih atas semua waktu, terima kasih atas semua kekuatan, terima kasih atas perlindungan, terima kasih atas kehidupan, terima kasih atas keselamatan yang Engkau beri dan sediakan bagi setiap kami. Kami terus diingatkan dan diyakinkan dan diteguhkan bahwa kami terlampau kuat dan terlampau mahal karena kami milik Tuhan, karena kami dicipta oleh Tuhan. Dan kami adalah sangat bernilai. Karena itu kami tidak akan pernah sia-siakan semua anugerah, semua kasih sayang, semua berkat Tuhan. Oleh karena itu Roh Tuhan mampukan kami, sertai kami. Setelah selesai ibadah ini, Tuhan akan lepas, kami akan ada di rumah, kami di dalam pekerjaan, kami ada di dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Kami pun percaya, kami tahu Roh Tuhan tetap memberikan pewahyuan dan kemampuan sehingga apa yang kami buat dibuatlah oleh Tuhan, berhasil melengkapi lebih lagi kami di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih sebanyak kami yang sudah ada menikmati firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan apapun yang menjadi kebutuhan. Kami pun berdoa semua keluarga, orang tua, sanak saudara, anak cucu yang ada di kota ini, di rumah mereka masing-masing, di daerah masing-masing, kami percaya kami satu dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa. Segala sesuatu yang terbaik datang dari Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur karena kami hidup di dalam segala kelimpahan dan keselamatan Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih atas firman Tuhan siang ini Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Bapa yang baik, kami berdoa dan bersyukur. Yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Saudara diberkati, amin. Baik, kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahan kita, berilah dengan sukacita. Kita angkat pujian sungguh kebanggaan. Persembahan yang kita beri, dan saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom. Sampai di hati. Shalom. Baik. Diingat Tuhan, kita terus bersyukur buat Tuhan. Pada saat ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Setelah beberapa kurang lebih 3 bulan yang lalu kita hanya ibadah dari live streaming, dan puji nama Tuhan hari ini kita ada di gereja. Semua karena pemurahan dan kebaikan Tuhan.
Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kepada semua yang sudah mengambil bagian. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan jemaat yang ada, Tuhan Yesus memberkati. Walaupun kita baru seberapa yang hadir, tapi kita percaya bahwa jemaat Tuhan yang ada di rumah bisa mengikuti ibadah sebentar sore melalui live streaming ini. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang saudara-saudara kasih Tuhan, bahwa penyampaian yang kami sampaikan untuk ibadah keluarga dan ibadah wanita dan pria kita belum melaksanakan. Kita akan menunggu evaluasi selama 2 minggu ke depan. Jadi nanti akan ada pertemuan lagi dari para majelis. Ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada tambahan dari Bapak Gembala, kami persilakan. Oke, puji Tuhan, saya cuma pertama bersyukur kepada Tuhan karena selama kurang lebih 3 bulan kita sekalipun kita masih belajar untuk ibadah live streaming, tapi saya berharap semua itu bisa memberkati kita semuanya. Ya, selama kurang lebih 3 bulan. Yang berikut bahwa saya bersyukur karena sampai sekarang dan selamanya ya bahwa saya tidak pernah mendengar ada di antara jemaat yang positif ya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kita berarti mengikuti protokol kesehatan. Artinya apa? Kita terus menjaga ya supaya jangan kita tertular. Karena kalau kita sudah tertular sudah pasti akan menularkan. Ya, karena itu saya bersyukur kepada Tuhan, saudara semua kawan-kawan Tuhan yang sudah jemaat yang sudah mengikuti ini, sehingga sampai saat ini sudah diberikan kelonggaran sekalipun ini masa pra normal, tetapi nanti akan dievaluasi 2 minggu ke depan. Tetapi kita bersyukur karena kita sudah bisa membuktikan kita bisa ada lagi di sini dengan kita mengikuti protokol kesehatan sebagaimana sudah diatur oleh Pak Musik. Saya berterima kasih yang nanti mari kita jaga kondisi atau teknis seperti ini. Karena apa? Yang saya bangga adalah kita waktu dengar imbauan instruksi pemerintah, Departemen Agama, pusat, provinsi, kabupaten, kita cepat angkat soal itu. Cuma karena waktu setelah kita dengar karena minggu berikutnya kita sudah diumumkan itu kita daripada ayat tetapi yang pasti kita mengawali anjuran harus jika bisa ibadah di rumah dan kita sudah lakukan itu sampai sekarang. Setelah ada kelonggaran dari pemerintah kita juga sudah responi dan kita juga bukan dalam arti ibadah-ibadah seperti biasa, tapi ada istilah ya new normal ini ya kita masih tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan saya lihat ya kita nyampe di sini ya untuk salam-salaman belum ya, untuk cipika-cipika belum ya. Saya kira apa kita bukan tergantung dari situ karena masalah kekristenan adalah hati nurani kita. Amin. Ya, kita bersalaman, shalom, kita sudah bisa ketemu, tapi nurani kita sangat juga kita dan mari kita saling mendoakan supaya senantiasa ini kita tetap jaga karena melalui Badan Kesehatan Dunia atau WHO ya, bahwa ini corona kemungkinan tidak akan hilang seperti virus-virus atau penyakit-penyakit SARS apa itu ya. Tetapi kita berdoa supaya baik dari Departemen Kesehatan, para ahli-ahli farmasi supaya bisa secepatnya menemukan obat itu. Seperti malaria setelah muncul tidak pernah habis, tapi puji Tuhan dengan teknologi dan kemampuan manusia sudah bisa menciptakan sehingga malaria kita sudah anggap biasa. Setelah ada keluhan kita bisa melalui Tuhan semua bisa bekerja. Jadi kan sarana itu untuk menjadikan kita sehat. Jadi saran saya, imbauan saya dan doa saya bagi saudara, mari kita jaga, kita tetap konsisten dalam situasi seperti ini sampai nanti ada teknis-teknis kemudian, tapi minimal kita sudah membudayakan gaya hidup seperti ini. Saya kira kita tolong kita semua. Nah, bagaimanapun kita terbatas, tetapi di
balik keterbatasan kita, Tuhan kita tidak terbatas itu yang kita tahu akan menjaga dan melindungi kita. Jadi terima kasih kawan-kawan, selama lebih kurang 3 bulan multimedia, Pak Ridho, Sensi Keisha, Pak Marcel, semua kawan-kawan yang sudah melayani. Selama ini saya cuma bisa bersyukur dan kepada Tuhan telah memberkati dan persiapkan kita lebih lagi di dalam pelayan-pelayan selanjutnya. Terima kasih yang sudah hadir. Saya lihat ada Mona atau Susi yang baru. Selamat beribadah kita semua bersaudara. Kita jumpa di undang juga beribadah selanjutnya kita datang. Yang terakhir, mengingatkan kepada semua majelis dan kawan-kawan yang belum sempat hadir, seperti apa yang sudah disampaikan oleh sekretaris. Ketika kita datang, tentu seperti begini, pakai masker, jaga jarak, ada cuci tangan di depan sana, ya, ada statement yang sering kita dengar, saya jaga kau jaga saya, seperti itu ya. Jadi ini sangat bagus sekali, karena membuktikan kita sehat selalu sampai sekarang ini dan selamanya. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Hal yang lain nanti disampaikan pada ibadah-ibadah mendatang. Sekali lagi sudah disampaikan, ibadah kita masih seperti ini. Ibadah-ibadah keluarga seperti ini belum sampai ada informasi selanjutnya dari pemerintah atau dari gereja. Demikian saya kembalikan. Tuhan Yesus memberkati pelayan kita semua. Beberapa penyampaian yang disampaikan oleh Bapak Gembala kiranya itu menjadi perhatian bagi kita semua. Saat ini kita akan akhiri ibadah kita angkat pujian. Terima kasih Yesus. Mari kita berdoa. Kami hanya syukur karena Engkau begitu baik dan mengasihi hidup kami Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kami. Kami boleh diberikan lagi kesempatan untuk berbakti di rumah Tuhan. Itu semua berkat penyertaan dan anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan dan itu secara sempurna di hati kami. Dan kami bukan saja menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Dan pada akhirnya kami akan disebut orang-orang yang berbahagia. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman bagi kami, Tuhan kembalikan kami baru, isi kembali bicara yang sudah tertuang, biar bisa dipakai untuk pelayanan selanjutnya lebih lagi memberkati banyak jiwa. Kami berdoa untuk perkembangan di tempat ini, bakal gembala kami Bapak Jombang satu, Tuhan kiranya memberikan hikmat dari surga, supaya bisa memimpin mengembalakan jemaat GGP Shalom dengan takut akan Tuhan. Begitu juga dengan Ibu Gembala kami sebagai penopang pelayanan, dan kiranya senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir atau yang tidak sempat hadir Tuhan. Engkau terus membungkus kami dengan darah domba Allah Tuhan. Engkau memagari kami dengan malaikat-Mu di mana kami berada Tuhan. Dalam segala aktivitas kami Tuhan, Engkau senantiasa menyertai dan menjaga kami. Kami musrahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk situasi dan kondisi saat ini Tuhan memasuki perang new normal Tuhan. Kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan bagi kami. Jika kami mulai diizinkan untuk beribadah Tuhan, terus Engkau menyatakan kuasa dan
Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk keluarga kami, saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama kami di kota ini. Kami percaya Tuhan ada di sini, Tuhan ada di sana. Kami percaya sebagaimana kami menikmati penyertaan dan pertolongan Tuhan yang indah, begitu juga akan dinikmati dan dirasakan oleh keluarga kami dimanapun mereka berada. Terima kasih bagi Tuhan Yesus memberkati kota Timika di mana kami tinggal, kami melayani, kami bekerja. Kami berdoa khusus untuk tenaga medis, para gugus COVID-19 yang ada di kabupaten ini, yang Tuhan sudah percayakan para aparat Tuhan. Tuhan terus menyertai dan memberkati, Tuhan menolong, memberikan kekuatan. Bahkan saudara keluarga kami, saudara kami Tuhan, saudara-saudara seiman yang dalam keadaan positif, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan bekerja, Tuhan, untuk mengulurkan tangan yang penuh kuasa dan menyembuhkan, memberikan pengharapan kepada mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami terus serahkan pemerintahan di bangsa kami, mulai yang tertinggi sampai terendah ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memberkati bangsa kami. Kami percaya Tuhan, hati Tuhan ada di bangsa kami. Engkau akan mengerjakan pemulihan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga telah memberikan persembahan, Kau memberkati persembahan kami. Apapun yang menjadi mata pencarian kami, pekerjaan kami Tuhan yang tidak bertentangan dengan kehendak Engkau, membuka jalan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kami datang ke tempat ini, Tuhan sudah sertai kami. Sebentar kami percaya juga penyertaan yang sama akan menjadi kami ketika kami berpisah dari tempat ini. Dan sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat dari Tuhan. Semua diundang untuk berdiri, angkat tangan saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, pulang terima dan bawalah berkat Tuhan Allah. Kasih karunia keberkatan dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, damai sejahtera anugerah Yesus Kristus Tuhan, serta pengentaran penghiburan dalam kekuatan Allah Roh Kudus, akan terus menyertai saudara-saudara sekalian. Saat ini sampai Tuhan datang menjemput, membawa kita bersama Dia di dalam surga yang kekal, dan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Ibadah sudah selesai. Salam sehat dan Immanuel. Sungguh dan pasti jaminanku, Yesus milikku selamanya. Ku mendapatkan keselamatan, lahir baru oleh Roh Kudus. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Aku menyerah kepadanya, kini merasa sukacita.